Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa dan harapan saya, semua kekasih Tuhan sehat dan setiap ujian, masalah, cobaan yang sedang engkau jumpai, Roh Kudus menolong dan memampukan engkau keluar dari setiap masalah dan engkau bebas dan menang di dalam setiap persoalan hidupmu. Semakin hari engkau semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita belajar bersama hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Bapa, sebentar kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk boleh bersama-sama mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, tema kita hari ini adalah domba yang terhilang atau domba yang menghilangkan dirinya. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena beberapa anak Tuhan mempunyai pandangan-pandangan yang liar hari-hari ini, saudara. Melihat ada saudara seimannya dalam gereja lokal pindah gereja dan melihat gembalanya tidak mencari lagi, tidak mengunjungi, tidak mendatangi, maka jemaat-jemaat berbicara, gembalanya sekarang tidak rajin lagi menginjil, gembalanya tidak mencari domba yang terhilang, gembalanya cuek-cuek bebek, dan sebagainya. Apakah benar, saudara? Jangan-jangan engkau sekarang sedang salah karena engkau sedang menghakimi gembalamu. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasal 10 ayat 12 sampai 14. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Yesus memberikan pesan kepada para muridnya pada waktu itu. Jadi kita mempelajari, saudara, Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil 12 murid, menetapkannya menjadi murid-murid pilihannya. Siapa saja? Saudara tentu hafal. Ada Yohanes, ada Petrus, Andreas, Judas Iskariot, dan 12 murid pada waktu itu. Lalu Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15, Yesus mengutus para murid untuk pergi ke antara orang Israel, yaitu domba yang hilang di antara orang Israel. Yesus mengutus murid-muridnya dan berpesan, jangan sampai engkau menyimpang ke kota Samaria dan sebagainya. Fokusmu kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Namun kita perhatikan ayat 12, 13 dan 14 yang sudah tadi kita baca, dikatakan, jika engkau masuk ke satu rumah, kau berkata shalom, dan orang itu menyambut kau shalom kembali, maka shalomnya, salammu diterima atas orang tersebut. Haleluya. Namun jika engkau masuk ke rumah atau ke salah satu kota, lalu di sana engkau ditolak dan perkataanmu tidak didengar oleh mereka, Tuhan katakan, keluar dan tinggalkan kota dan rumah itu, lalu kebaskan debu dari kakimu. Perhatikan, saudara. Kita melihat ya, saudara. Tuhan katakan kepada para murid, pergi, beritakan Injil, sembuhkan yang sakit, doa, usir roh jahat. Ya, murid melakukannya. Tapi ingat, ketika engkau sudah masuk ke dalam satu rumah dan mereka menolak perkataanmu, keluar. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah.
Hal yang sama hari ini masih berlaku. Para gembalamu, pendetamu, pastormu, Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Dipilih Tuhan dengan begitu banyak proses kehidupan tentunya. Baik proses keluarga, proses keuangan, proses masalah pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya dalam proses Tuhan pengalaman hidup yang pahit. Dan mereka dituntun Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan. Ada yang akhirnya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Lalu ada juga yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Mereka oleh karena pengalaman dan juga oleh karena dunia akademik telah menjadi gembala, menjadi pendeta. Oke, mereka para murid hari ini yang telah Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan dan diutus Tuhan. Ada yang di kota besar, ada yang di kota kecil, ada yang di desa-desa, di perkampungan. Memberitakan Injil dan puji Tuhan. Ketika menyampaikan firman, memberitakan Injil, nama Tuhan dipermuliakan. Tanda-tanda yang heran terjadi, mukjizat kesembuhan terjadi. Orang-orang kasual setan bebas. Dan akhirnya dibangunlah gereja-gereja lokal, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Persoalannya mulai timbul ketika hamba Tuhan, gembala, pendeta membuka gereja. Jemaat yang awal-awal telah mendengar firman, mengalami kesembuhan, mengalami kebebasan daripada setan, datang beribadah dengan antusias karena ada mukjizat. Namun dari minggu ke minggu tentunya ada pengajaran firman disampaikan dari mimbar, dari pemberitaan firman dari minggu ke minggu, satu persatu ternyata ada yang kena senggol, dagingnya disayat. Firman Tuhan disampaikan sakit, pedas, dan apa yang terjadi? Satu, meninggalkan ruangan gereja, tidak lagi beribadah. Gembala sekarang sudah tidak baik. Gembala sekarang sudah kok banyak beda, pedas. Tidak kayak dulu lagi lembut, sekarang tegas. Sakit saya, sakit. Tidak mau sembahyang lagi, tinggal di rumah. Atau ada juga yang kecewa lalu pindah ke gereja yang lain. Itu masih mending lah, karena dia ada yang mengembalakan. Yang tidak ke gereja yang lain ini di rumah saja, sakit hati, tinggal dalam kesakit hatinya. Lalu persoalannya adalah ada jemaat-jemaat yang lain yang berkata, tuh domba kok tidak dicari, kan sudah terhilang. Buka pikiranmu saudara, pahami firman hari ini. Mereka yang sudah terhilang, mereka yang sudah tidak datang ibadah oleh karena mendengarkan perkataan firman lalu mereka sakit, kecewa, tak sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, kepuasan telinga mereka keluar, tidak mau dididik lagi oleh gembala, oleh ibu gembala, pemimpin rohani, dan keluar. Mereka bukan domba yang hilang, saudara. Mereka adalah domba yang menghilangkan diri. Suka-sukanya mereka. Dengan baik-baik Tuhan katakan kepada para murid, kalau engkau masuk satu kota dan masuk satu rumah, dan ketika engkau tidak diterima lagi, pengajaranmu, perkataanmu tidak lagi mereka terima, keluar, kepaskan debu dari kakimu. Lihat, saudara, Yesus tidak bermain-main. Kalau engkau baca Yohanes pasal 6, mulai ayat pertama dan selanjutnya, saudara, di sana ada satu gambar yang luar biasa. Yesus memberikan pertama makan 5.000 orang laki-laki yang tidak masuk wanita dengan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat terjadi, makan semua mereka. Mukjizat terjadi, mereka ikut Yesus berkerumun. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Tuhan mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa yang tinggal dalam aku, dan seterusnya dia memberi pengajaran. Ayat 66 dikatakan apa? Pada waktu itu para murid meninggalkan Yesus. Mengapa? Karena perkataan Yesus
Pengajaran Yesus yang membuat mereka tinggalkan Yesus. Ya, mereka pertama menerima mukjizat dekat, tapi ketika ada pengajaran, tas meninggalkan Yesus. Yesus berkata dengan para murid yang lain, kenapa kalian tidak meninggalkan aku? Petrus menjawab, bagaimana mungkin aku meninggalkan engkau, Guru? Perkataanmu hidup dan penuh kuasa. Saudara perhatikan. Lalu apakah Yesus tidak mencari lagi domba yang hilang? Hai saudaraku, ribuan orang meninggalkan Yesus. Yesus tidak cari lagi. No. Yesus fokus. Yang mau diajar, dia jadikan penjala manusia. Oh haleluya, haleluya. Kasih Tuhan umat pilihan Allah. Sebagian pada saudara sekalian hari ini, biar firman ini boleh membukakan hikmah di hati, menerangkan pikiran kita kembali, bahwa sesungguhnya di luar ini ada domba yang menghilangkan diri. Dan domba yang menghilangkan diri, kalau engkau orangnya yang sedang menghilangkan diri, engkau tidak beribadah lagi, rendahkan hatimu, cari wajah Tuhan, berbaliklah engkau dari jalan-jalan jahat, minta pengampunan daripada Tuhan. Alkitab mengatakan, jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan memulihkan hidup mereka. Saudara, jika engkau pernah mengalami situasi ini, engkau kecewa dengan gembalamu karena tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Engkau kecewa dengan ibu gembalamu karena tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Dan hari ini engkau masih kepahitan. Saudara, cepatlah bertobat. Sebab kerajaan surga sudah mulai dekat. Sebab kerajaan surga sudah sangat dekat. Bertobatlah. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Hubungi gembalamu kalau dia masih hidup. Hubungi ibu gembala, minta maaf. Kemudian terjadi, kalaupun kau di gereja lain, tidak apa-apa saudara. Yang penting kau jangan pernah ada kebencian. Karena apa? Karena gembalamu telah mendidik, mengajar engkau benar. Hal yang kedua, jika engkau hari ini pernah menghakimi gembalamu, pendetamu, dan kau berkata, kok pendeta, saya kok tidak mengunjungi domba yang terhilang. Ingat, jangan-jangan itu domba bukan terhilang, tapi memang domba yang menghilangkan diri. Jangan hakimi gembalamu saudara. Jangan hakim pendetamu. Jangan hakimi penginjil saudara. Ternyata memang ada anak Tuhan itu yang begitu, yang bandel, yang keras kepala, sehingga dia maunya dia sendiri. Padahal dia mengerti firman sedikit, bahkan dia mampu mengajari orang lain. Maksud saya mengajari pendetanya. Tak suka dengan pengajaran pendetanya. Dia cari pendeta-pendeta, cari gereja-gereja yang lain. Sama saja saudara. Gereja si A, gereja si B, gereja C, dia pindah-pindah gereja. Karena memang faktanya, yang salah bukan gereja, yang salah bukan gembala. Yang salah adalah oknumnya sendiri. Kiranya pesan firman ini memberkati kita bersama-sama. Jadilah pelaku firman saudara. Jaga perkataan kita. Amin. Doakan para gembala, doakan para pendeta, doakan para penginjil, doakan para pastor, supaya mereka kuat dalam pengajaran firman. Amsal 23:23, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Berkati Tuhan anak-anak-Mu hari yang sudah mendengarkan firman. Kami berdoa untuk domba-domba yang menghilangkan diri. Tuhan ampuni mereka. Ampuni karena mereka belum mengerti jelas kebenaran firman. Tuntun mereka kembali ke jalan-jalan Tuhan, supaya mereka boleh melakukan, mentaati firman-Mu kembali Tuhan. Dan mereka siap dibentuk, dibina, diajar, di murid-murid yang sejati. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk kekasih Tuhan hari ini yang sedang sakit,
Nyatakanlah kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, sembuhlah engkau. Kasih Tuhan yang sedang punya masalah, aku berdoa, Roh Kudus bantulah anak-anak-Mu, berikan kekuatan-Mu, solusi kemenangan terjadi dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya, amin. Kasih Tuhan, jika firman ini jadi berkat bagi saudara, bagikan, kirimkan kepada saudara-saudara seimanmu, keluargamu, supaya mereka menerima berkat yang sama, sehingga kita bisa bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus